Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Seperti biasa kita akan belajar matematika, topiknya tentang kombinasi. Jadi sebelumnya kita sudah belajar permutasi. Nah, sekarang kita akan belajar kombinasi. Langsung saja, silakan anak-anak Bapak persiapkan alat-alat tulisnya. Jangan lupa berdoa, kemudian like, komen, dan juga di subrek ya. Oke, jangan lupa itu. Lanjut. Nah, ini hal yang perlu kita ingat ketika belajar kombinasi. Yang pertama, rumusnya dulu. Jadi nanti ada yang menulis NCR, ada juga yang menulis R-nya di atas, R-nya di bawah. Nah, seperti ini. Ada juga yang menulis C dalam kurung N, R. Rumusnya sama, yaitu N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, N C N kurang 1, atau ada juga yang menulis N kurang 1 N ya, seperti ini C. Nah, ini hasilnya adalah N. Contohnya ini 4C3, berarti N kurang 1 adalah 4 kurang 1 adalah 3, 4C3. Maka hasilnya ini adalah 4. Kalau 5C4 berapa? Hasilnya adalah 5. Misalnya 10C9, hasilnya adalah 10. Ingat ini ya. Kemudian yang ketiga, NC1. Nah, ini hasilnya adalah sama juga, hasilnya adalah N. Berarti kalau 10C1 hasilnya adalah 10. Kalau 100C1 adalah hasilnya adalah 100. Oke. Dan yang keempat yang perlu diingat adalah NCN, hasilnya adalah 1. Contoh 10C10 hasilnya adalah 1. 3C3 hasilnya adalah 1. Nah, ini yang harus anak-anak Bapak semua ingat. Ada 4 ya yang perlu diingat. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal yang akan kita bahas. Nanti 4 yang harus diingat ya. Oke. Ini soal yang pertama dulu. Nah, seorang siswa diminta mengerjakan 7 soal. Ingat ya, 7 soal dari 10 soal yang tersedia, di mana nomor 1 sampai 5 itu wajib. Berarti berapa soal lagi yang harus dikerjakan? Benar sekali, 2 soal lagi. Kenapa 2 soal ya? Karena dia kan yang harus dikerjakan 7, sementara 5 wajib dikerjakan. Berarti 2 soal lagi yang harus dipilih si anak ini. Berarti soal nomor 6 sampai 10. Nah, di antara 6 10 inilah yang harus dipilih atau yang harus dikerjakan si anak sebanyak 2 soal. Berarti rumusnya menjadi 6 sampai 10 ini berapa soal ya? Ya, ada 5 soal. Akan dipilih 2 soal. Otomatis menjadi rumus kombinasinya menjadi 5C2. Artinya 5 yang tersedia, 2 yang akan kita pilih di antara 5 tersebut. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini menjadi 5 faktorial kita ubah menjadi 3 faktorial dikali 4 dikali 5. 2 faktorial kita ubah menjadi 1 kali 2. Sementara 3 faktorial ini kita biarkan karena mau kita coret. 4 kali 5 20. 1 kali 2 adalah 2. Hasilnya adalah 10 cara. Jadi si anak ini bisa memilih 2 soal lagi dengan 10 cara. Paham ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah,
jadi suatu tim bulu tangkis beranggotakan 5 putra dan 3 putri. Jadi tentukanlah banyak ganda putra yang dapat disusun dan ganda campuran yang dapat disusun. Berarti kita pilih dulu, kita jawab dulu yang A. Dimintanya ganda putra. Ya, ganda putra berarti 2 putra, berarti kan 2 putra. Nah, 2 putra otomatis rumusnya menjadi 5C2. Kenapa 5C2? Karena putranya yang tersedia ada 5. Jadi pemain putranya ada 5. Nah, mau kita pilih 2, berarti 5C2. Berarti menjadi 5 faktorial 2 faktorial dikali 3 faktorial. Ini sama dengan tadi ya. Berapa jawaban tadi? Nah, jawabannya adalah 10. Jadi kalau yang belum paham silakan di back ke soal nomor 1 tadi. Jadi ganda putra yang bisa disusun adalah 10 cara. Kemudian ganda putri lagi. Ganda campuran. Ganda campuran itu artinya 1 putra, 1 pa, dan 1 pi. Itu ganda campuran. Otomatis rumus kombinasinya menjadi 5C1. Kenapa 5C1? 5 adalah pemain putra keseluruhan dan akan dipilih 1 dari 5 tersebut. Kemudian dikali 1 pi berarti 3C1, artinya 3 pemain putri akan dipilih 1. Nah, ingat tadi ada NC1, hasilnya apa tadi? Nah, hasilnya adalah N ya. Berarti kalau 5C1 hasilnya adalah 5. Nih 5C1 ini adalah 5. Kemudian dikali 3C1 hasilnya adalah 3. Berarti 5 kali 3 adalah 15. Nah, ini ternyata dipakai ya. MC1 adalah N. Ini 5 kali 3 adalah 15 cara. Jadi ada 15 cara membentuk ganda campuran. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Nah, ini 5 merah, 3 putih dan 3 biru. 4 putih ya. Yang dimintanya yang pertama adalah berapa banyak cara terambil 3 bola berwarna sama. Nah, jadi ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ketiganya merah. Otomatis kombinasi menjadi 5C3. Berarti ini kemungkinan pertama ya. 5C3 adalah 5 faktorial 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini hasilnya adalah, berarti ini kita ubah menjadi 3 faktorial 4 kali 5 dibagi 3, 2 faktorial kita ubah menjadi 1 kali 2. Oke, coret, hasilnya adalah 4 kali 5, 20 bagi 2 adalah 10. Ini ketiganya merah. Kemungkinan selanjutnya ketiganya putih 3P, berarti otomatis 4C3. Kenapa 4? Karena putih itu ada 4. Ini kenapa 5? Karena merah ada 5. Jadi 4C3. Nah, ini ingat juga tadi rumus yang tadi N C N kurang 1. Hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 4. Berarti 4C3 adalah 4. Ini adalah 4. Ini yang perlu diingat tadi ya. Ada juga nih yang diingat tadi. Jadi 4C3 adalah 4. Kemudian 3 berwarna sama. Kemudian adalah kemungkinan yang ketiga adalah ketiganya biru. Berarti otomatis 3C3. Nah, ini ingat juga NCN. Ini yang diingat tadi ya. Hasilnya adalah 1. Ini diingat. Berarti NCN adalah, berarti 3C3 adalah hasilnya 1. Tinggal kita jumlahkan. 10 tambah 4 tambah 1 adalah 15. Nah, ini salah ya. Ini bukan 4. Ini hasilnya adalah N. Ini terbawa suasana Bapak. Di N, C, N kurang 1 adalah N. Berarti 4C3 adalah 4. Oke, kita jumlahkan. 10 tambah 4 tambah 1 hasilnya 15. Kemudian yang B lagi. Yang B 1 putih, 1 P dan 2 M, 2 merah.
Berarti putih ada berapa? Ada 4, berarti 4C1 dikali merah ada 5, berarti 5C2. Berapa itu? 4C1 berapa? Nah, ingat lagi nih, 4C1 atau NC1. Tadi berapa hasilnya? Hasilnya juga adalah N ya. Jadi kalau ini otomatis menjadi 4C1 adalah 4. Berarti ini 4 dikali 5C2 sudah kita cari tadi ya di soal yang pertama juga. 5C2 adalah 10. Berarti hasilnya 40 ya. Ini di soal yang pertama tadi. Soal yang pertama atau soal yang kedua, 5C2 itu. Hasilnya adalah 10. 4 kali 10 adalah 40. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Seorang ahli kimia memiliki 9 contoh larutan. Terdapat 4 larutan A dan 5 larutan B. Jika ahli kimia tersebut memiliki 3 larutan secara acak, berapa kimia tersebut dapat mengambil lebih dari satu jenis larutan A? Nah, ini juga ada, berarti ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertamanya adalah kemungkinan pertama akan mengambil lebih dari satu jenis larutan A, berarti 2 larutan A dan 1 larutan B. Ini kemungkinan pertama. Otomatis rumusnya menjadi larutan A ada berapa? 4, berarti 4C2 ini 2. Larutan B ada berapa? Ada 5, berarti 5C1. Nah, dia menjadi 4C2, berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ingat 5C1 berapa tadi? Nih, NC1 hasilnya adalah N. Ini yang perlu diingat tadi ya. Berarti kalau 5C1 hasilnya adalah 5 ya. Kemudian kita jawab lagi. 4 faktorial kita ubah menjadi 2 faktorial kali 3 kali 4 dibagi 2 faktorial ini kita ubah menjadi 1 dikali 2. Sementara 2 faktorial ini kita biarkan 2 faktorial karena mau kita coret. Oh ya, 5 nya lupa, berarti dikali 5 yang ini ya, jangan lupa nanti. Berarti 3 kali 4 12 bagi 2 adalah 6, berarti 6 kali 5 adalah 30. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang keduanya yaitu ketiga-tiganya larutan A. Nah, otomatis rumusnya menjadi 4C3. Ingat tadi N C N kurang 1 hasilnya adalah N, berarti ini hasilnya adalah 4. Nah, tinggal kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkan yang ini, 30 tambah 4 hasilnya adalah 34 cara. Kita jumlahkan ya. Jadi ini dua kemungkinan ini harus kita jumlahkan. Jadi ada 34 cara sang ahli tadi memilih larutan secara acak, 3 secara acak. Oke, kita lanjut. Dari 20 orang yang akan menghadiri pertemuan, nah ini sering soalnya keluar ya, yang masalah berjabat tangan ini. Kalau ini soalnya gampang, dia sering keluar dan gampang. Kita tinggal buat 20C2. Kenapa 20C2? Ya 20 ini semua orang yang hadir gitu. Kenapa 2 ya? Karena yang bersalaman itu kan 2, berarti 2. Ini langsung saja, kalau soal bersalaman ini sering keluar ini 20C2, berarti 20 faktorial 2 faktorial dikali 18 faktorial. Otomatis 20 ini kita ubah menjadi 18 faktorial kali 19 kali 20. 2 faktorial kita ubah menjadi 1 kali 2. 18 ini kita biarkan 18 faktorial, kita coret 18. Berarti hasilnya adalah ini kita coret dulu 10 kali 19 adalah 190 cara. Ingat ya, soal ini mudah dan sering keluar.
Ini langsung aja 20C2. Tapi kalau ada 10 orang ya berarti 10C2. Oke, kita lanjut. Tentukan nilai N yang memenuhi bentuk kombinasi berikut ini. Nah, ini yang pertama, kemudian yang kedua. Kita coba kerjakan dulu yang pertama ya, yang di atas ini. N tambah 2 4C sama dengan 5 dikali N tambah 1 3C. Oke, kita ubah di ruas kiri, berarti N tambah 2 berarti N tambah 2 faktorial. Ini kita buat ke rumus kombinasi. Kemudian R nya 4 berarti 4 faktorial. N kurang R berarti N tambah 2 dikurang 4 faktorial dikali 5. Nah, ini kita ubah juga ke penjabaran rumusnya, berarti N tambah 1 faktorial karena ini adalah N nya tadi, kemudian R nya adalah 3 faktorial dikali N dikurang R, N nya adalah N tambah 1 dikurang 3 faktorial. Oke, lanjut, berarti N tambah 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 4 faktorial dikali N tambah 2 dikurang 4. 2 kurang 4 berapa? Yaitu negatif 2. Berarti N negatif 2 atau N dikurang 2. Karena 2 dikurang 4 itu adalah negatif 2. Sama dengan 5 N tambah 1 faktorial dibagi 3 faktorial dikali, nah N nya tetap 1 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 2. Oke, oke, kita lanjutkan ke sini. N tambah 2 faktorial, maaf. Nah, sekarang kita udah dapat ini, kita lanjutkan ke atas. Langkah selanjutnya adalah kita mengelompokkan, sebaiknya di ruas kiri yang tidak ada N nya. Oke, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ingat, di ruas kiri tidak ada N nya. Nah, ini 4 faktorial sudah di ruas kiri, nanti kita tulis 4 faktorial. Kemudian 3 faktorial ini kita pindahkan ke ruas kiri karena dia tidak ada N. Berarti yang awalnya di bawah, ketika di ruas kiri dia menjadi berada di atas ya, 3 faktorial. Kemudian 5 ini di ruas kanan dia di atas, tetapi ketika di ruas kiri dia menjadi di bawah ya. Sekarang ruas kanan kita atur lagi. Ada N tambah 1 berarti N tambah 1. Ini sudah di ruas kanan berarti aman. Kemudian ada N kurang 2 juga sudah di ruas kanan. Nah, berarti N tambah 2 yang ini, N tambah 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti yang awalnya di atas berarti dia menjadi di bawah. N tambah 2 faktorial. Kemudian yang ini N kurang 2 faktorial, yang awalnya di bawah berarti dia menjadi di atas. N kurang 2 faktorial. Ada yang sama nggak? Nah, ada nih. N kurang 2 sama, ada di atas, ada di bawah, berarti boleh kita coret. Ini udah kita coret ya, otomatis tinggallah. Nah, 3 faktorial kita biarkan dia 3 faktorial. Kemudian 4 faktorial ini kita ubah ke dalam bentuk 3 faktorial, berarti 3 faktorial dikali 4. 5 ini dibiarkan, berarti 5 dikali 5. Nah, karena ini terus kanan sudah dicoret, tinggallah N tambah 1 faktorial dibagi N tambah 2 faktorial. Ada yang sama nggak di sini terus kiri? Ada. Ini kita coret. Otomatis 1 per 4 kali 5 berapa? 20. Kemudian N tambah 1 ini kita biarkan faktorial. Nah,
yang di bawah ini n tambah 2 ini bisa kita ubah menjadi n tambah 2 dikali n tambah 1 faktorial. Oke. Nah ini sama, kita coret, tinggallah n tambah 2. Berarti kita kali silangkan, berarti yang awalnya di bawah menjadi di atas dia, n tambah 2. Yang ini awalnya di bawah menjadi juga di atas. Berarti n sama dengan 20 kurang 2 adalah 18. Ya, karena pindah ruang terus 2 adalah kurang 2. Bisa ya? Lanjut, kita mau mengerjakan soal yang B nya. Ini n tambah 1 2c. Berarti ini kita ubah ke bentuk faktorialnya dulu. Berarti n tambah 1 faktorial dibagi 2, di 2 faktorial dikali n kurang r, berarti n tambah 1 kurang 2 faktorial sama dengan 6. Nah, n tambah 1 faktorial dibagi 2 faktorial dikali, nah n tambah 1 kurang 2, 1 kurang 2 berapa? Berarti negatif 1 ya, faktorial sama dengan 6. Nah, kita apakan dulu, kita pisahkan dulu. Berarti n tambah 1 faktorial n kurang 1 faktorial 6 sudah di ruas kanan. Nah ini 2 faktorialnya kita pindahkan ke ruas kiri, berarti yang awalnya di bawah menjadi di atas dia ya, 2 faktorial. Untuk yang n tambah 1 ini, n tambah 1 bisa kita gambarkan menjadi n tambah 1 dikali n dikali n kurang 1 faktorial. Oke. Dibagi n kurang 1 faktorial sama dengan 6 dikali 2 faktorial, berarti 1 kali 2. Ada yang sama enggak? Ada ya, berarti ini bisa kita coret. Tinggallah n tambah 1 dikali n sama dengan 6 kali 1 kali 2 hasilnya 12. Kemudian kita kalikan n kali n, ini kita kalikan n kuadrat ditambah n, 1 kali n adalah n sama dengan dikurang 12 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan n tambah 4 n kurang 3, ini faktornya ya. Dengan demikian n yang memenuhi adalah n sama dengan min 4 atau n sama dengan 3. Ini jawabannya untuk n yang memenuhi soal nomor 2. Paham ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.